Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pramuka. Salam Pramuka. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Baik Kak. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan nikmatnya kita dapat bertatap muka pada meeting hari ini dengan keadaan yang sehat. Walaupun dalam keadaan yang berbeda dari biasanya karena pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita ini. Semoga keadaan ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap kegiatan pramuka, karena seorang pramuka tidak pernah terkejut. Dia tahu apa yang harus kita lakukan ketika sesuatu yang tak terduga terjadi. Adik-adik yang saya banggakan, masih ingatkan pembelajaran minggu lalu itu kita belajar tentang sejarah Morse. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan belajar tentang simapur. Nah, tujuan kegiatan hari ini adik-adik agar dapat menjelaskan apa itu simapur dan mengenal gerakan-gerakan simapur. Baik, untuk mempersingkat waktu adik-adik, mari kita simak video berikut ini tentang sejarah simapur dan juga gerakan dari simapur. Isyarat semapur kini menggunakan dua bendera yang berbentuk persegi berukuran 45 x 45 cm yang akan digunakan oleh pengirim sinyal untuk melakukan posisi-posisi yang bisa diterjemahkan menjadi huruf dan angka. Sebenarnya, warna bendera tergantung asal pesan itu dikirimkan. Jika dikirimkan dari laut, maka benderanya berwarna merah dan oranye. Jika dikirimkan dari darat, maka bendera akan berwarna biru dan putih. Di Indonesia, bendera yang biasa digunakan dalam kegiatan kepramukaan berwarna merah dan oranye. Namun, sebenarnya warna bendera itu sendiri tidaklah terlalu penting. Itu hanya merupakan pertanda agar pesan lebih mudah ditangkap. Isyarat semapur ini ditemukan oleh Claude Cape, yang dalam pengembangannya dibantu oleh saudara-saudaranya. Dan masa pengembangan isyarat semapur ini terjadi pada masa Revolusi Prancis. Claude Cape adalah seorang insinyur berkebangsaan Prancis. Beliau merupakan salah satu tokoh dunia yang sangat berjasa dalam pembuatan telegraf dengan sandi semapur. Claude Cape lahir di kota Boulogne, Prancis, pada tanggal 25 Desember 1763. Cape dan saudaranya membangun 15 jaringan relay pertama yang menghubungkan Paris dan kota Lille, yang masing-masing stasiun relay ditempatkan pada jarak 10 sampai dengan 25 km antara satu dengan lainnya. Sistem komunikasi semapur kemudian digunakan oleh pemerintah Prancis sebagai sistem komunikasi jarak jauh. Pesan pertama dikirim pada tanggal 2 Maret 1791 dari jarak 16 km. Pesan itu terbaca, Si vous réussissez, vous serez bientôt couvert de glory. Yang memiliki arti, jika kamu berhasil, kamu akan segera bergelimang dalam kejayaan. Pesan pertama ini disampaikan dengan bendera hitam putih, diamati dengan bantuan teleskop, serta memiliki buku sandi. Sistem semapur pertama ini bersifat sangat militer, sehingga tidak semua orang bisa mengerti kode-kode yang disampaikan. Teknologi menara semapur ini pun menyebar ke negara-negara Eropa lainnya, dan yang awalnya hanya khusus untuk komunikasi militer, kemudian berkembang menjadi komunikasi untuk perdagangan. Pada awalnya, nama alat temuannya Toshigraph, yang memiliki arti penulis cepat. Kemudian, atas saran temannya, Toshigraph berubah menjadi telegraf, yang berarti penulis jauh. Claude Cape meninggal dunia dengan cara bunuh diri pada tahun 1805 di Paris. Ia merasa tertekan dengan penyakit yang dideritanya dan dituduh menjiplak dari sistem semapur militer. Isyarat semapur merupakan salah satu cara menyampaikan pesan jarak jauh yang umumnya menggunakan bendera semapur. Isyarat yang disampaikan berupa angka dan huruf. Untuk mengirim berita berupa angka, terlebih dahulu mengirim isyarat pembuka berupa lawan huruf T.
atau bisa dengan mengirim isyarat dengan menyilangkan kedua tangan di atas kepala. Berikut isyarat-isyarat yang mewakili angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Bila isyarat 0 diwakili oleh isyarat K, maka isyarat angka ditutup dengan isyarat J. Namun, bila isyarat 0 diwakili oleh isyarat J, maka isyarat angka ditutup dengan isyarat V, Victor. Berikut isyarat-isyarat yang melambangkan huruf. A, alfa, B, beta, C, Charlie, D, delta, E, echo, F, foxtrot, G, golf, H, hotel, I, India, J, Juliet, K, kilo, L, 5, M, mama, N, November, O, Oscar, P, papa, Q, Queen, R, Romeo, S, Sierra, T, Tango, U, Union, V, Victor, W, Whiskey, X, X-ray, G, Yankee, Z, Zulu. Mari kita berlatih. Pengirim dan penerima. Sebelum memulai, pengirim akan mengisyaratkan huruf U, Union, R, Romeo secara berulang, atau mengisyaratkan huruf P, E, atau Victor, Echo secara berulang. Dan bila penerima belum siap, penerima dapat membalas dengan isyarat Q, Queen. Namun, bila sudah siap, dapat mengirim isyarat K, kilo. Barulah pengirim dapat mengirim berita. Bila penerima dapat menerima berita yang disampaikan, maka respon dengan isyarat C, Charlie. Bila penerima tidak dapat menerima berita yang disampaikan, maka respon dengan isyarat ini, India, Mama, India. Bila pengirim melakukan kesalahan dalam pengiriman, pengirim dapat mengisyaratkan dengan isyarat E sebanyak 8 kali, atau bisa mengisyaratkan lawan dari isyarat L. Bila pesan sudah selesai disampaikan, pengirim mengirimkan isyarat huruf A, alfa, R, Romeo, dan penerima membalasnya dengan isyarat huruf R, Romeo. Jika pengirim telah selesai menyampaikan berita, pengirim dapat mengisyaratkan G, golf, B, beta, melambangkan goodbye. Dan penerima dapat membalas dengan isyarat yang sama, G, golf, B, beta, atau goodbye. Demikian panduan penggunaan isyarat semafor. Terima kasih, salam pramuka. Oke, setelah melihat video tadi, coba kalian jelaskan sejarah tentang semafor. Coba si Ayu jelaskan. Semafor atau dalam sebutan lain semafor merupakan perkembangan dari teknologi optik bangsa Kartago dan Romawi kuno.
Tetapi baru pada tahun 1792 Claude Cape menyempurnakan simbol-simbol atau gerakan-gerakan yang berisi pesan dengan menggunakan bendera. Baik, si Ayu coba kasih contoh huruf K. Oke, ini akan diperagakan oleh dari teman kalian si Ayu huruf K. Oke, si Ayu itu huruf K ya. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, terima kasih sekali lagi kepada si Ayu sudah mau memperagakan tadi huruf K. Baik, sekarang saya akan sedikit jelaskan tentang sejarah Simapur. Jadi Simapur merupakan salah satu bentuk isyarat yang menggunakan bendera yang lazim digunakan ketika perang sipil di Amerika Serikat. Nah, ketika itu bendera yang digunakan berwarna putih dan oranye, serta hanya berdiri dari satu bendera saja. Orang yang ditugaskan melakukan isyarat bendera ini biasanya berdiri di sebuah tempat yang tinggi atau di lantai yang tingginya sekitar 2-3 meter dari permukaan tanah. Nah, Simapur kini menggunakan dua bendera yang bentuk persegi yang akan digunakan oleh pengirim sinyal untuk melakukan posisi-posisi yang bisa terjemahkan menjadi huruf dan angka. Nah, sebenarnya warna bendera tergantung asal pesan itu dikirim. Jika dikirim dari laut, maka benderanya berwarna merah dan oranye. Jika dikirimkan di darat, maka bendera akan berwarna biru dan putih. Di Indonesia, bendera yang biasa kita gunakan dalam kegiatan kepramukaan berwarna merah dan oranye. Namun sebenarnya warna bendera itu sendiri tidaklah tentu terlalu penting. Itu hanya merupakan pertanda agar pesan lebih mudah ditangkap. Baik, itu tadi ulasan dari kakak sebentar tentang sejarah Simapur. Oke, adik-adik, tepuk pramuka. Oke, mungkin pertemuan kita dalam kegiatan ini untuk mengenal sejarah Simapur mungkin cukup. Untuk minggu depan, pertemuan minggu depan kegiatan kita melakukan prakteknya atau gerakannya dari Simapurnya. Oke adik-adik, bisa dipahami? Paham. Oke, untuk itu sebelum kakak menutup, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam pramuka. Salam pramuka.